Setelah 2 tahun lamanya kita dilarang untuk mudik karena beberapa pembatasan kegiatan terkait dengan pandemi, kali ini tentunya menjadi kabar baik karena kita telah diperbolehkan kembali untuk mudik dan bukan hanya itu, kita juga diperbolehkan untuk melakukan tarawih berjamaah dan juga tentunya kita diperbolehkan untuk pelaku perjalanan luar negeri yang singgah ke bandara untuk tidak melakukan karantina. Tentunya beberapa pelonggaran pembatasan tersebut juga berkaitan dengan ketercapaian cakupan vaksinasi yang kini sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan di bulan Ramadan kali ini tentunya kita masih mengejar ketercapaian tersebut dan mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi yang ditakutkan saat melakukan vaksinasi di bulan Ramadan dalam kondisi berpuasa. Kali ini kita masih dalam pembahasan tersebut dalam Syariah Corner bersama dengan Rektor Universitas Malahiyati, Dr. Ahmad Faris MM. Baik Pak Faris, kita lanjutkan kembali obrolan kita tadi. Sudah disampaikan bahwasannya secara medis memang aman, tidak berpengaruh buruk terhadap ke tubuh kita sendiri. Tetapi Pak, kalaupun memang terjadi efek pasca vaksinasi, apakah mungkin ada yang cukup berat atau cukup ringan? Itu bisa dilihat dari gejala seperti apa Pak Faris? Ya. Terima kasih. Jadi memang perlu kita ketahui bersama bahwa pemberian vaksinasi tidak ada beda baik pada bayi, anak-anak, ibu hamil maupun pada dewasa, sama pasti ada reaksi dari tubuh. Nah, reaksi dari tubuh ini tergantung kepada seseorang. Apabila kondisi seseorang itu memang sangat-sangat fit, maka reaksinya tidak terlalu lebihan. Dan biasanya reaksinya juga tidak berat, hanya ada yang demam ringan, ada yang pegel-pegel di lokasi habis disuntik. Nah, tapi bagi seseorang yang mungkin kebetulan mentalnya tidak siap, itu reaksinya bisa hebat. Mentalnya. Jadi setelah disuntik itu rasa sakitnya bisa sampai 2 hari, bisa sampai 3 hari, gitu ya. Yang berikutnya lagi, kondisi fisik. Tadi saya katakan harus tidur yang cukup. Jadi malam tidur, tapi kalau habis begadang langsung vaksin, nah itu kondisi yang sangat-sangat lemah. Nah itu yang kadang-kadang ditambah lagi dengan stres, takutan dengan vaksinnya, itu akan ada reaksi juga yang berlebihan. Tapi pada saat kondisi yang normal, kita fit, tidak kurang tidur, tidak kurang makan, maka cukup. Reaksinya itu boleh dibilang sangat-sangat ringan sekali. Baik, tentunya kita harus memiliki kesiapan juga ya sebelum melakukan vaksinasi ya Pak. Nah, tentunya juga salah satunya adalah kesiapan mental. Kadang-kadang kita juga muncul kekhawatiran, ketakutan justru dari berita-berita hoax yang ada ya Pak ya. Ya. Sudah ketakutan duluan vaksin sehingganya saat disuntikan mungkin justru terlalu overthinking kalau bahasa anak muda zaman sekarang begitu ya. Nah tentunya kita perlu untuk meninggalkan beberapa berita-berita yang hoax itu tadi dan juga mencari sumber yang tepat. Nah tentunya juga kita perlu menyiapkan diri ya Pak. Bagaimana tips dan trik dari Bapak sendiri tentunya untuk melakukan vaksinasi dalam kondisi sedang berpuasa? Ya, yang pertama tidur malam harus cukup, malam sebelumnya ya, sebelum divaksin. Kemudian pada saat paginya waktu sahur, maka wajib makan sahur. Bukan hanya sekedar syarat sahur. Kalau syarat sahur mungkin hanya minum saja. Syaratnya ini ya makan kita, makan berat ada porsi. Kalau biasa makan nasi ya makan nasi. Jadi bukan hanya sekedar minum. Kemudian setelah dilakukan vaksinasi, ikutin anjuran petugas, biasanya kita tidak diperbolehkan meninggalkan tempat selama 1 jam. Jadi 30 menit sampai 1 jam biasanya diminta tetap tunggu di tempat. Itu ada maksud tertentu, bukan hanya sekedar, tapi untuk menjaga kalau ada reaksi atau kejadian ikutan pasca imunisasi pada saat itu bisa langsung ditangani. Nah ini yang kadang-kadang orang menganggap, alah ngapain saya udah nggak kerasa apa-apa, langsung pulang. Padahal selalu dianjurkan untuk tidak boleh. Sehingga sekarang ada trik-triknya dari petugas itu, pemberian surat bukti vaksinnya itu diberikan setelah lewat 30 menit gitu. Dan malamnya begitu waktu berbuka puasa, segera berbuka puasa tadi kembali lagi untuk meningkatkan gizi tubuh.
tentunya juga Betul. menjadi sunnah untuk menyegerakan berbuka ya Pak ya. Betul, di samping Nah, melaksanakan sunnah juga. Dalam artian bukan hanya sekedar membatalkan ya, betul-betul berbuka, makan. baik, tentunya kondisi tubuh juga akan tetap sehat apabila tentunya sebelum vaksinasi kita meyakinkan diri juga dan mempersiapkannya dengan tepat begitu ya Pak. Nah, apabila terjadi kejadian pasca vaksinasi yang mungkin terjadi di tubuhnya kurang baik, apa yang harus kita lakukan Pak? Yang pertama, kalau masih dalam waktu masa tunggu itu, biasanya petugas kesehatan sudah siap. Nah, apabila terjadi di rumah, kita memang biasanya dianjurkan untuk kita siap obat penurun demam dan penghilang rasa sakit. Yang sederhana biasanya sudah banyak dijual di warung-warung adalah paracetamol, ya untuk penurun panas. Nah, yang ringan saja. Nah, itu untuk menjaga pada saat kalau terjadi demam atau rasa nyeri masih ada, karena rasa nyeri itu betul-betul tergantung kepada mental seseorang. Ada yang habis suntik sudah hilang, nggak ada rasa apa-apa. Ada yang sampai 2 hari katanya masih pegel. Gitu ya. Nah ya harus dibantu minum obat untuk meredakan. Gitu. Tapi tidak mempengaruhi kepada efek vaksinnya. Baik, tentunya itu tadi sebuah tips dan trik dari Pak Faris sendiri ya, supaya kita juga lebih aman untuk melakukan vaksinasi saat sedang berpuasa. Bagaimana dengan Universitas Malahayati sendiri Pak tentunya untuk mendukung ketercapaian vaksinasi dalam rangka memang ini adalah salah satu program pemerintah untuk menjaga kesehatan umat. Ya betul, Universitas Malahayati setelah melaksanakan beberapa kali kegiatan vaksinasi, baik internal, dalam artian internal untuk dosen, karyawan, dan mahasiswa, maupun kerjasama. Kerjasama kita sudah melakukan pertama kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri untuk usaha kecil menengah UMKM. Vaksinasi juga dilaksanakan di Universitas Malahayati karena kami punya tenaga-tenaga kesehatan yang cukup mumpuni. Kita ada kedokteran, ada keperawatan, ada kebidanan. Jadi timnya cukup lengkap. Kemudian kerjasama kedua dengan Pertamina juga untuk pelaksanaan juga terhadap UMKM binaan Pertamina di Malahayati juga. Dan kita juga kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, waktu itu dengan Kapolda. Dan juga pernah yang kedua dengan alumni Akabri. Alumni Akabri Polisi Akpol ya, bukan Akabri, alumni Akpol. Saya lupa waktu itu alumni yang angkatan keberapa juga melaksanakan di sini besar-besaran juga. Jadi sudah beberapa kali kita kalau nggak salah 6-7 kali kita melaksanakan kegiatan vaksin yang tujuannya sasarannya adalah kepada masyarakat juga. Baik, bukan hanya bagi dosen ataupun juga tenaga pendidikan ataupun juga dengan mahasiswa tetapi juga masyarakat Luas ya. sekitar Yang Universitas banyak Malahayati. masyarakat ya. Bukan Luar hanya biasa. sekitar, satu Bandar Lampung. Luar biasa sekali. Tentunya kita apresiasi program yang telah dilakukan oleh Universitas Malahayati untuk mendukung ketercapaian vaksinasi. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya Pak Faris ya. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Syariah Corner.